Itu dia. Selamat hari Minggu semuanya. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama. Mari kita ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat pelayanan di pagi hari ini. Kepada song ministry kita, kepada Asher yang di belakang, multimedia semuanya, dan terutama kepada satu sama lain. Dan kita tahu kita sudah masuk kepada bulan Maret. Betul ya? Dan ternyata senang sekali bahwa setelah beribadah karena kebaktian, bulan Maret sudah tidak lagi jam karet. Oke, karena sudah datang lebih tepat waktu. Tepuk tangan buat kita semua dulu, oke? Jadi pastikan bulan Maret jangan jam karet, maksudnya itu. Pokoknya ada aret-aret lah gitu loh maksudnya, ada rhyme-nya. Kita tahu betul-betul Tuhan luar biasa dan kita akan belajar di bulan Maret diambil daripada buku atau surat Paulus kepada jemaat di kota Roma. Dan it will be very interesting karena ada banyak hal yang luar biasa, amazing thing daripada firman Tuhan. Dan semoga waktu kita menggali firman Tuhan selama bulan Maret, kita bisa menemukan the beauty, the wisdom daripada Tuhan yang keluar daripada firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang baik. Kami bersyukur kami bisa ada di sini oleh karena kebaikan Engkau. Kami mengenal Engkau, kami memahami Engkau. Manusia seharusnya mengenal dan memahami Engkau. Oleh karena melalui ciptaan Engkau, melalui perbuatan tangan Engkau dalam sejarah kemanusiaan, melalui bangsa Israel, melalui bahkan campur tangan Engkau dalam kehidupan kami bisa mengenal Engkau. Tapi yang paling penting dari segalanya Tuhan, kami bisa mengenal Engkau melalui firman Engkau. Biarlah firman yang kami pelajari, kami dengarkan, kami dalami, kami gali, kami pahami. Di minggu, siang, pagi hari ini Tuhan, kami bisa memahami Engkau lebih dan lebih. Sertai hamba-Mu yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema di bulan Maret diambil daripada Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Dikatakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Pernyataan ini kalau kita salah artikan, kita berpikir begini, saya lebih hebat daripada orang menang karena saya bisa menang lebih daripada dia menang. Atau pengertian. Oke? Atau yang kedua adalah di mata Tuhan kita lebih berharga dibandingkan orang-orang yang menang ini. Di mata Tuhan, Christian atau disciples lebih hebat daripada orang Roma yang conquers the world. Yang mereka mengalahkan dunia dengan kepahlawanan mereka. Tuhan bilang di mata dunia mereka boleh lebih hebat, tapi kamu lebih hebat di mata saya. Di mata dunia orang mungkin berpendidikan, mungkin kekayaan, mungkin ketenaran, mungkin semua yang bisa ditawarkan pada dunia, kecantikan, kegantengan dianggap berharga. Tapi melalui Kristus dikatakan you are more than all these people. Oke, so menarik adalah brother sister, kalimat ini sebenarnya lebih kepada identity. Apa identitas kita di dalam Tuhan, di mata Tuhan, we are more than conquerors. Lebih yang daripada pemenang. Oleh Dia, Christ, yang telah mengasihi kita. Nah, buku Roma adalah buku yang menarik. Oke, kalau orang bilang surat atau Injil Markus ditulis pada orang di kota Roma atau orang-orang disciple latar belakang Roma karena dibuat dengan sederhana. Kalimatnya adalah preach the gospel, closing adalah preach the gospel. Beritakanlah kabar baik di awal, di akhir beritakanlah kabar baik kepada segala makhluk. Dan Roma kan Markus kan secara sederhana tentang tindakan daripada Tuhan. Tapi kalau kita baca, Roma itu disebut sebagai Injil yang kelima, the fifth gospel. Oke? Kita akan pelajari kenapa begitu. Bahkan seorang namanya Martin Luther, 500 tahun lalu berkata begini, these epistles is in truth the chief part of the New Testament. Surat ini sebenarnya adalah bagian utama dari Perjanjian Baru. Dan kabar baik yang paling
murni, the purest gospel. Dia bilang, seharusnya setiap orang Kristen tidak saja tahu kata demi kata di dalam hati mereka, known word by word in their heart, tetapi juga seharusnya mempelajarinya, study it daily. Martin Luther. Kalau saya baca ini, saya pikir-pikir, apa signifikan, kenapa dia kasih di statement. Dan kalau kita baca buku daripada Martin Luther, ini adalah kalimat pertama daripada introduction-nya. Dari introduction, this is the first sentence. Ini adalah kalimat pertama dari buku yang ditulis oleh Martin Luther. Mengapa so important? Mengapa dia bilang Kristen harus study daily? Mengapa harus memahaminya bahkan word by word di hati kita? Oke? Karena semakin kita mempelajari kitab Roma, kita menemukan betul itu fifth gospel, itu Injil kelima. Ada banyak perintah Tuhan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang pergi beritakan Injil, tapi konten daripada Injil hanya sebagian, yaitu adalah bertobat, percaya kepada Kristus, lahir baru, dan terima keselamatan. Itulah the gospel yang kita terima daripada surat-surat itu. Tapi what is inside daripada itu tidak ada penjelasan. That is why the book of surat Paulus pada jemaat di kota Roma adalah explanation, a deeper explanation about the gospel. Dan every word daripada kitab surat Paulus pada jemaat di Roma adalah gospel itu sendiri. Kita akan pelajari. Amen. Yang pertama, coba kita buka di Roma pasal 8. Ayat 38 sampai 39 dikatakan begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa di atas atau di bawah, ataupun suatu makhluk pun, tidak dapat memisahkan kasih kita, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. No one can separate us from Christ's love. Tak ada seorang pun bisa. Kalau kita baca di statement, saya tanya, kita bisa dipisahkan kalau hati kita lagi tidak bagus. Tapi dari kasih Tuhan kepada kamu dan saya, tak ada yang bisa memisahkan. The love yang Tuhan kasih, yang Tuhan curahkan kepada kamu dan saya, kepada kita semua, itu sebegitu strong, no one can separate. Literally no one can separate. Bukan cuma orang yang bisa memisahkan, bahkan condition cannot separate. Kita boleh struggles, boleh bergumul, boleh in sin, boleh struggle dan segala macam. The love of Christ kepada kita, despite keadaan kita, tidak pernah terpisahkan karena itu. Saya tanya, apakah itu bukan kabar baik? See, every word di dalam surat Roma, ini is a good news. Pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang, there is no condemnation, tidak ada penuduhan. Dalam bahasa Indonesia penghukuman, for those who are in Christ. Bagi yang di dalam Kristus, there is no condemnation. Ngerti gak maksudnya? Kalau kita pergi pengadilan, ada namanya hakim dan ada jaksa namanya. The one that accuse kita ada namanya jaksa. Alkitab berkata di bagi Christian, the true Christian, di akhir zaman tak ada penuduhan. Mau tuduh apa? Hidupnya Tuhan sudah bersihkan. There is no condemnation. Saya tanya, pergi pengadilan takut gak kita? Coba pernah pergi ke pengadilan dan menghadap pengadilan. Takut kan? Imagine you know already bahwa tak ada tuduhan. Berarti kamu bebas. How is your confidence datang kepada pengadilan? What is your confidence? Datang karena kita tahu gak akan ada tuduhan. Makanya every word di dalam Roma adalah the gospel. Ayat 15 pasal 8. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Tapi kamu menerima roh Allah yang menjadikan kamu anak Allah. The spirit yang adopting you become the children of God. Kalau kita sekarang, kita have no problem karena kita orang tua rata-rata being responsible dalam kehidupan kita. Dalam ancient times, dalam masa lalu, seseorang diadopsi, itu biasanya untuk dinaikkan, kelasnya dinaikkan.
Gak pernah turun kelas. Adopsi selalu untuk meningkatkan strata dan status sosial seseorang. Kita bukan diadopsi oleh manusia biasa. Tetapi kita diadopsi oleh Allah itu sendiri. Apakah itu bukan kabar baik? Dan bahkan roh itu membuat kita bisa punya kedekatan. God yang tadi the creator itu become your and our father. So personal. Saya tanya, bukan kabar baik? Ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya tanya, emang kita semua tahu memahami hati kita all the time? Bisakah kita memahami suasana keadaan hati kita setiap saat? Gak bisa. Tapi ada namanya the roh Tuhan yang tahu apa yang kamu butuhkan. Dia akan menyampaikan kepada Bapa, kepada Allah, keluhan yang tidak tersampaikan. Saya tanya, sebegitu personalnya Tuhan sampai urusan pribadi pun dia ada di sana. Apakah itu bukan kabar baik? It is not a good news. Lanjut. Ayat 30, 28, 29. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Pekerjaan kita tidak sendiri. You are not alone. Tapi Allah turut bekerja. Tapi belum tentu you will never walk alone. Belum tentu. Oke. Bagi pendukung Liverpool maksudnya saya tahu kan. Lagi bahagia mereka. So Allah turut bekerja. He is actively involved dalam kehidupan kamu dan dalam kehidupan kita. Bukankah itu kabar baik? Kita boleh punya anak saja, your inner circle in your family, ada masa di mana kita juga biarkan mereka sendiri, betul, untuk mereka survive dalam hidup mereka. Bible bilang enggak, Allah itu involved actively in His way untuk orang yang mengasihi Dia. Sebab mereka yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ngerti nggak? Serupa dengan the image of Christ. Look at, brothers and sisters. God designed each and every one of our brothers and sisters becomes serupa dengan gambaran Kristus. Saya dalam beberapa bulan lalu, ministry lah, everybody knows ada up and down-nya segala macam kan. So ada satu peristiwa di mana the love yang kita punya kepada orang kita sayang dalam ministry, kemudian kita I question myself. Dan sebenarnya saya betul-betul lost hati mengasihi orang kayak, I've been ministry for 20 something years. I ask God, saya bilang, to what extent I should love these people? To what extent I have to love my brothers and sisters? To what extent? I question God. I struggle. The answer adalah, Frankie, it is extendable. To what extent? Extendable. You are stretched terus dan stretched terus. Dan I know, bukan karena saya hebat, karena saya ngerti. Ayat ini bilang bahwa, hey, there may be struggles, but God designed mereka menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Bisakah kita lihat mereka, kita bilang, apa orang ini? Cannot. Because didesain Tuhan, kita desain Tuhan, menjadi serupa dengan gambaran Allah. Saya tanya, is it not a good news? Ayat 31, sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah ada di pihak kita, siapa bisa melawan kita? See, Tuhan kasih kita new identity. To have confidence dalam Dia bahwa, look, jika Allah di pihak kamu, who can stand against you? Ayat 35, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Who can separate
you from the love of Christ. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Nothing can separate us. Gak ada. That is God's love for us. Saya tanya, kalau kita mengerti ini, is it a good news atau bukan? Ayat 11, jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, the very same spirit, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan membangkitkan kamu, juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. The resurrection one day. Pasal 9, 23, 25. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaan atas benda-benda belas kasihannya yang telah disiapkan untuk kemuliaan. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya antara orang Yahudi dan antara orang Yahudi, tapi juga dari bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankan juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku. Dan yang bukan kekasih, kekasih. Tidak ada Tuhan become sarkasme dalam Alkitab. Allah itu, Yesus itu full of truth. Apa yang keluar dari mulutnya itu adalah truth. Gak ada dia sarkas. Gak ada lagi nyinggung. Dia, waktu dia bilang I love you, that means from the bottom of his heart dia sayang. Waktu dia bilang I care, dia care. Whatever yang keluar dari mulut Tuhan dan firman Tuhan itu adalah truthnya. Tidak ada dia sarkas. Kalau kita bilang yang disebut kekasih, yang bukan kekasih jadi kekasih, that means there's the closeness relationship Tuhan mau dengan kita. Yang bukan umat kusebut umat, yang bukan kekasih kusebut kekasih. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak atau usaha orang, tapi karena kemurahan hati Allah saja. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Righteousness through faith. Dan saya mau bilang, brothers and sisters, kita baca semua Injil, surat Paulus pada jemaat di Roma. Semua konten itu adalah kabar baik. Saya berpikir kabar baik itu tadi saya bilang awal tadi. Saya berpikir kabar baik adalah waktu Tuhan khotbah, bertobatlah kamu dan terimalah keselamatan. Betul ya? Betul, memang itu adalah konten utamanya. Tapi yang di dalam yang bersih janji-janji dan identitas yang kamu dan saya punya, itu adalah gospel. Itu adalah kabar baik. Makanya saya ngerti kenapa Martin Luther berkata, you have to, kata demi kata, you have to keep it in heart. Sebegitu pentingnya the gospel yang kita punya itu. The gospel is not salvation through faith in Christ only. But also all the promises followed the salvation. Injil bukan saja keselamatan melalui iman di dalam Kristus. Tetapi kabar baik itu juga termasuk semua janji-janji yang mengikuti keselamatan itu. Seluruh surat Roma adalah gospel. Makanya dia bilang, it is the fifth gospel. Itu penjelasan tentang what is it inside the good news itu. Ada promise-nya, ada identity-nya, ada pekerjaan Tuhannya. Semua diberikan kepada kita sebagai berita baik. This is all the things yang kamu akan punya. Along with your salvation. See, brothers and sisters, take your time. Okay, take your time. Di bulan Maret, take your time, read the book of Romans. Baca dengan baik. Baca dengan dalam. Take your time, read it, dan
get the conviction word by word. Dan all the beauty, all the wisdom, all the power, semua yang bagus itu akan keluar. Dan kita baca dengan semangat hati yang praising God. So challenge kita, brothers and sisters, adalah read the Gospel of Rome. Itu adalah kabar baik yang kelima. Dan internalize itu, ambil, baca, pelajari, being excited, dan bagikan itu. Ada banyak orang salah mengerti itu. I will not go to kesalah pengertian. Saya hanya fokus kepada what is the right context daripada kitab Roma. Amin. Nah, tapi khotbah saya minggu ini bukan semua. Khotbah saya minggu ini pasal 1 sampai pasal 3. Oke, diambil daripada Roma 1 ayat 16. Dikatakan begini, sebab aku tidak malu akan Injil Kristus. Dalam bahasa Indonesia agak beda terjemahannya. Oke, sebab aku yakin akan Injil Kristus. Dalam semua terjemahan bahasa, for I am not ashamed of the gospel. Jadi saya translate berdasarkan terjemahan yang lebih benar. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. The power, kekuatan. Waktu saya baca ini, imajinasi saya adalah, wah, firman Tuhan itu betul-betul powerful, luar biasa. Karena kata-kata kekuatan Allah. Tapi waktu pelajari firman Tuhan, interestingly adalah begini. Kata-kata power di dalam bahasa Yunani, dalam konteks Roma 1:16 ini, kata power itu ditulis dalam bahasa Yunani adalah dynamic. Dinamika. Oke? So dinamika itu adalah kekuatan. Kita nggak bisa bilang bahwa ini aplikasi sederhana aja. Wah, di grup saya ada yang orangnya ngomong keras, ada orang yang ngomongnya sarkas, ada orang yang ngomongnya begini, ada begini, begana segala macam. Kita bilang, ya begitulah dinamika dalam grup kami. Do you know dinamika itu berarti power sebenarnya. So waktu kita bilang, begitulah dinamika dalam grup, sebenarnya itu is a wrong sentence. Karena yang namanya whatever people say have two power, to build up and to destroy. Orang bisa ucapkan apa saja dalam grup, we cannot say itu dinamika. Karena konsekuensinya adalah they can build up or they can destroy. Siapa sini yang kuliah fisika atau sekolah fisika atau dulu belajar fisika? Ada namanya fluida. Fluida itu adalah air. Atau bayangkan air aja lah, karena udara juga bisa fluida. Nah, ada namanya statika fluida. Ada namanya dinamika fluida. Ya, kalau kita ambil wadah, taruhlah toren air kita. Betul ya? Nah, tinggi air yang kita taruh dengan volumenya itu adalah tenaganya, adalah tekanannya di situ. Jadi setiap benda yang air yang diam itu ada powernya juga. Makanya orang bisa bikin energi daripada namanya energi potensial namanya, itu bisa diubah menjadi daya. Oke? Kemudian juga air yang bergerak itu juga ada powernya, maka dinamika, fluida. Jadi dua-dua ini, antara statika atau dinamika, dua-duanya punya power yang sama. So, the Bible, Paulus menulis menggunakan kata-kata dinamikos atau dinamika untuk menggambarkan karena Injil adalah dinamika Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dinamika itu terjemahnya adalah bisa power, strength, tapi juga bisa diterjemahkan sebagai the moral standard. The moral standard atau the moral power. Jadi kalau kita terjemahkan, Injil adalah the moral standard Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama Yahudi dan juga orang Yunani. Mengapa ini penting, brothers and sisters? Karena kita akan pelajari lebih dalam why the gospel itu adalah kekuatan Allah. Mengapa moral standar ini kekuatan Allah? Mengapa itu God claim He is on namanya kekuatan? Ayat yang selanjutnya. So, judul khotbah di hari ini adalah the power of the gospel.
sesuai dengan tema yang saya diberikan pada minggu pertama. The power of the gospel. Oke? 1 ayat 17, Roma 1:17. Dikatakan begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan menulis kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. A righteousness that is by faith from the first and to last. Diawali dari iman, diakhiri dengan iman, maksudnya itu. Tapi dia bilang di dalam Injil itu God righteousness itu di-reveal. Ngerti maksudnya? Di dalam kabar baik itu standard of righteousness Tuhan itu dinyatakan kepada semua orang. Di-reveal oleh kepada semua orang. Mengapa gospel itu becomes the power of God? Karena Tuhan mau go public. Pernah kalau punya perusahaan go public, you have to prepare baik-baik kan. Semua all the peraturan harus ikut aturan negara tentang go public kan. So Tuhan mau go public. Dia bilang, saya mau di dalam gospel itu, my righteousness, apokalipto, di mana itu di-reveal, di-published, di-announced, disclosed, to make known. Maksudnya apa bro? Sini kasih tahu. In reality, dalam kebenaran, dalam kenyataan, orang hanya mau terima percaya kepada Yesus sebagai jalan keselamatan. Tapi orang menolak righteousness of Yesus sebagai standar kebenaran. Jadi Yesus yang saya terima, hidupnya saya nggak mau terima. Saya percaya kepada dia, tapi cara dia hidup saya tidak mau ikutin. I live with my own way of life, tapi Christ I believe. There is no such thing dalam konsep gospel. Karena dia bilang, saya mau nyatakan my own standard, supaya kamu tahu. Dan inilah yang saya akan pakai sebagai standar di akhir zaman nanti. Oke? So dia announce in public his standard. Kalau kita perhatikan, kata yang sama dari pasal 1 selanjutnya adalah nyata. 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 Ayat 18, sebab murka Allah nyata. The wrath of God revealed, made public. Dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena Allah yang dapat mereka, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Over and over again dia bicara tentang revelation. I already talk. Saya kasih tahu kepada mereka semua. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Juga nampak pada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Everything sudah Tuhan nyatakan. Kalau kita mau bilang, saya tidak percaya Tuhan, silakan. Tetapi ciptaannya, kamu gak bisa deny. Universe, alam semesta, kita gak bisa bilang Tuhan tidak ada. Itu semua Tuhan nyatakan. Bahkan all the wisdom yang kita punya saat ini tentang kehidupan dan sebagainya, itu wisdom daripada Tuhan. Kita tidak dapat berdalih. So Tuhan, dia bilang saya reveal. Mankind, dia jadi muter-muter gak jelas juntrungannya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi yang bodoh itu menjadi gelap. Kalau kita mengerti literatur, kita ngerti bahwa di bagian sini dia bicara tentang nyata, reveal, kasih tahu publik, oke? Di bagian sini dia bilang apa? Dia bilang adalah gelap. Perhatikan komparasi bahasanya. Kita bisa bilang, saya baca, saya bilang gila. 2000 tahun lalu. Ini bisa tulis firman Tuhan dengan so beautiful. Begitu cantik dia menulisnya. Murka Allah nyata lah, kerjanya nyata, segala nyata. Manusia dibilang jadi gelap. Jadi terang menjadi gelap. Dia bilang, mereka
berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tapi mereka menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang mereka keempat atau binatang yang menjalar. They change the image of God. Mereka buat sendiri image mereka. Nah hari ini apa relevansi bagi kita brother sister? Kita mungkin tidak membuat patung kita menyembah. Tapi bisa saja there is a principle of your life yang you worship. Walaupun tidak nyata worshipnya. Something that you adore, something that you expect yang itu consume pikiran kita day and night. Is it fame, ketenaran? Is it wealth, kekayaan? Is it kesehatan juga bisa kita worship kesehatan? You talk about kesehatan dari dunia sampai dunia selesai, tapi tidak ada firman Tuhan. You talk about what? Tentang usaha, tentang pekerjaan. You are excited about all these things. Tapi ketika berhubungan dengan kekekalan firman Tuhan, you don't excited untuk bicarakan. Seperti begini. They change. Walaupun they know ada Tuhan, somehow is not important in their life. They change. Makanya kemudian hati menjadi bodoh dan gelap. Karena itu Allah menyerahkan mereka. Nah inilah kemudian kalimat yang lumayan keras menurut saya. Brothers sisters, ini gospel atau bukan? Di dalam pikiran kita kan adalah gospel adalah kabar baik kan? Kabar baik bagi siapa? Lihat ya, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Pasal 1, 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka yang memalukan. So, dia bilang, I let go. Pertama adalah, whatever you desire, silakan. You mau apa? You mau nikmati kehidupan? Silakan. Silakan. Kita ini punya yang namanya the Spirit of God. Sesuatu yang Tuhan kasih waktu kita lahir. Penciptaan Tuhan sembuskan. Nefesh dalam bahasa Yunaninya. Nafas kita bilang sekarang. Tapi nefesh in konteks Bible adalah ada semacam roh Tuhan yang Tuhan taruh ke dalam diri kita. Yang kita sebut namanya hati nurani, conscious. Conscious itu yang membuat kita itu tahu sebagai warning, sebagai peringatan. Conscious itu membuat kita itu tahu batasan. Conscious membuat kita tahu namanya kegilaan. Conscious membuat kita tahu right and wrong. Conscious membuat kita tahu apa itu yang should and should not. That is conscious. Semua dari kita punya conscious. Tuhan kasih kepada kita conscious. This time Tuhan bilang, okay, fine. You mau begitu? Fine. Tuhan stop freezing that conscious. Whatever you want to do, there's no conscious untuk ingatin kita lagi. Silakan. Whatever you want to, go for it. Silakan. Dia bilang menyerahkan kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Hingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan setimpal dengan kesesatan mereka. Tidak ada dalam firman Tuhan, Alkitab stand setuju dengan gay, lesbian dan segala macam. Gak ada. Tidak ada pesan kasih yang sudah begitu kasih sampai kompromi kehidupan bahwa seks adalah juga gift of God, jadi everything boleh dilakukan. Tidak ada gereja stance untuk gay, lesbian, gak ada. Because the Bible never stands for. We love all people. We want semua orang diselamatkan seperti firman Tuhan. But tidak ada gereja menyetujui ini. Tidak ada.
Karena dikatakan kesesatan. Disebut namanya kesesatan. Oke? Tapi manusia lakukan aja. Why? Mereka tak peduli. Dan bukan cuma tidak peduli, Tuhan bilang, oke, you want to jadi gay lesbian? Saya shutdown, silakan. Buat alasan, karena dari lahir tubuh saya dikasih tubuh Tuhan, perempuan, laki-laki, segala macam. It is your reason. Alasan kamu kok. You make your own reason kok. The conscience in yourself saying no. Oke, itu tidak wajar. Ayat 28:32. Karena itu mereka merasa tidak perlu mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka dengan pikiran-pikiran terkutuk. So now, pertama tadi desire, kedua hati, ketiga adalah mind. Terserah, lu mau mikir apa terserah. Lu mau maki Tuhan, silakan. Lu mau bicara Tuhan, apakah terserah? Terserah. Oke? Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan. Bukan pandai dalam akademik, dalam kejahatan dia pandai dia. Tidak takut kepada orang tua. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukan sendiri, mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. It's okay, hak asasi manusia. Nah apa itu kan kemanusiaan juga. There is no such thing dalam Bible. Kenapa ini penting? Dibuat go public oleh Tuhan. Ini yang kita perlu perhatikan. Injil itu bukan cuma tadi kabar baik. Yang dikasih keselamatan, kemudian you can have it, semua Tuhan mau kasih. Tapi juga konsekuensi kalau kamu tidak melakukannya. Konsekuensi if you reject it. Dua-duanya adalah gospel, brothers and sisters. Otak saya selalu berkata bahwa Injil adalah kabar baik. Kabar baik bagi orang yang melakukan. Orang tidak melakukan, kabar baik bagi kita. Oke, kabar baik bagi kita, bagi mereka. So, Tuhan serahkan hati, pikiran, keinginan, terserah. Mau ngapain terserah. Silakan. Jadi it's a gospel. So kita nggak bilang gospel cuma adalah kabar baik keselamatan. Gospel juga adalah konsekuensi kalau tidak melakukan, dua-dua adalah gospel. Kita nggak bisa cuma terima yang baiknya. Tapi juga penghukuman Tuhan itu part daripada gospel itu, brothers and sisters. The gospel is not only the promises followed the salvation, but also the consequences follow the rejection. Injil bukan saja tentang janji-janji yang terkandung dalam keselamatan, tapi juga semua konsekuensi yang mengikuti penolakan terhadap keselamatan itu. Beberapa hari lalu, saya pergi mengisi bensin. Saya mengisi Pertamax. Sebagai warga negara yang taat dan cinta NKRI, saya tidak mau pergi ke Shell. Walaupun orang bilang, mengapa kamu mau dibodohi? Saya bilang, saya cinta NKRI. Saya purposely tidak pergi ke Shell, saya pergi ke Pertamax. Saya beli Pertamina Maksimum itu namanya. Pertamax namanya Pertamina Maksimum. Enggak, bukan. Saya karang-karang aja. Oke, saya ngantri. Sampai di sana, ternyata biasanya ngantri sekarang kosong. Tak ada mobil, hanya 1-2 mobil. Langsung zup. Saya tanya, Pak, mau siapa Pak? Saya bilang, Pertamax Pak. Dia kaget dari saya. Dia buka, saya sudah buka, dia buka, saya taruh. Sambil mengisi, Pertamaxnya, dia tuh memandang muka saya. Serius. Terus saya bilang begini, kamu tunggu dimarahin ya.
Ya Pak, benar Pak. Tuh, dia bilang benar Pak. Saya bilang kamu tunggu dimarahin ya. Dia bilang betul Pak. Tiap hari saya dimarahin orang Pak, tiap hari. Kasihan dia bilang. Itu kali isi. Penipu kamu, pencuri kamu. Bilang Pak, saya hanya orang kecil Pak. Saya cuma ngisi bensin Pak. Saya nggak ada uangnya, saya ambil kayak gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Imagine ya, ini betul true story. Saya ngisi, muka dia tuh kayak ketakutan. Dia tunggu kapan saya ngomelin dia, kapan. Terus saya bilang, it's okay. Bukan salah kamu. Tapi saya tanya, setelah tadi saya hitung kan. Satu kali isi bensin itu kan beda kan 12.000. 2.900. Ya kan? Taruhlah 3.000 dah. Satu kali isi sekitar 40 liter. 3.000 kali 40 berapa? 120. Kali sebulan berapa? Kurang ajar, orang tipu saya selama ini kurang ajar. Jadi saya marah. Ini loh. Dan saya mulai pikir, itu berapa orang negara yang ditipu ya? Itu kan, baru satu orang loh, satu mobil. Mulai hitung-hitung, kurang ajar juga semua di negara kayak gitu kan. Imagine, ada 200 sekian triliun rupiah yang dicuri, diambil dari rakyat, dihukum adalah 5 tahun penjara. Misal contoh, what will you say? Kita bilang apa? Nah adil, betul kan? 175 triliun diambil 5 tahun, tidak adil, betul? Karena itu brothers and sisters, sebenarnya gospel itu bukan cuma kabar baik keselamatan, tapi juga kabar baik tentang penghukuman. Itu dua adalah gospel. Karena keadilan dan righteous dari bahasa Ibrani sama bahasanya. Dalam konteksnya menjadi righteous, tapi juga bisa menjadi justice. Jadi katanya sama, righteous and justice daripada Tuhan katanya sama bahasa Ibrani. Jadi kalau kita mau pelajari ini brothers and sisters, the gospel bukan cuma kabar keselamatan, righteousnya Tuhan. The gospel juga adalah the justice-nya Tuhan. Dua-duanya adalah gospel. Orang yang berbuat tidak, orang yang reject, apa konsekuensinya? Orang yang taat, apa yang dia dapat? Dua-dua ini adalah gospel. Amen. So pulang kita baca Roma. Karena Roma is a very beautiful book. Lihat, inilah konsekuensinya. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri karena engkau menghakimi orang lain yang melakukan hal-hal yang sama. Kalimatnya kemudian tadi, God itu reveal, sekarang dia kasih kedua, dikatakan adalah, but you. Jadi dia go public tentang standar righteousnya. Ketika praktikalnya, dia go personal, but you. Who judge? But you. Jadi gospel itu bukan cuma tentang standard of righteousness Tuhan. Tapi juga in our practical life, kita harus go personal. Go public, standarnya personal, prakteknya. Setiap dari kamu dan saya. Pasal 2 selanjutnya. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apa kita sangka karena kita ke gereja kita akan luput dari hukuman Allah kalau kita tidak melakukan firman Tuhan? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Maksudnya apa bro? Maksudnya begini, the mercy-nya, God, kesabaran Tuhan, nanti aja lah. Mau gak kita anggap itu biasa aja? Maukah kita anggap the mercy of God itu, dia bilang adalah, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ask yourself, mengapa kita masih hidup hari ini? Why? Why are you sitting here? Mengapa kita duduk di sini? Coba tanya kita, why? Tidak ada kita di sini yang perfect all the time. We have struggles in many ways.
Kita fall juga banyak dalam pikiran kita, ucapan kita. We have struggled in many ways. But why you still live? Kenapa kita terus hidup? The answer adalah because you have one day, one more day for repentance. Kita punya satu hari untuk kita bertobat. Kemurahan Allah, kebaikan Allah, lead you and me untuk repentance. So every day should be repentance. Karena kemurahan Allah, the mercy of God itu kita respect, kita hargai. Tetapi karena kekerasan hatimu yang tidak bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. This is the gospel. Yang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal bagi mereka yang dengan tekun berbuat baik. Tekun dalam bahasa aslinya, itu artinya adalah long suffering. It's a long suffering. Berbuat baik. Tidak gampang kita berbuat baik, betul atau tidak? Tetapi we have to be persevere. Through suffering kita akan terus berbuat baik. Dan orang yang terus menerus berbuat baik. Dia berjuang dengan struggle dia punya, disakiti satu sama lain, but dia still doing good things. Tuhan berkata ada rewardnya. Yang mencari kemuliaan di sorga. Yang mencari kehormatan dan ketidakbinasaan. Ada rewardnya, yaitu hidup yang kekal. This is the gospel. Tidak ada gospel di mana modal percaya kemudian masuk surga. Tidak ada. There is no such thing dalam Bible. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan bagi setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan orang Yunani. Tuhan gak peduli mau kita Christian, not Christian, percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, he doesn't care. Bagi dia adalah yang mau melakukan firman-Nya. Karena kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Yahudi dan kemudian Yunani, karena Allah shows no favoritism. Tak ada favoritismnya, tidak ada. Kita boleh ada favoritism kita, but in heaven, dalam judgment day, tak ada favoritism. Tak ada hak eksklusif sebagai murid Tuhan. Tak ada hak eksklusif sebagai seorang pendeta, tidak ada. Semua dihakimi sama. Orang yang melakukan yang baik, rewardnya dapat. Yang tidak, tidak. Maka kita harus mengerti brothers and sisters. Waktu dia bicara tentang the gospel itu sendiri, saya ulang sekali lagi, bukan cuma yang tadi, janji keselamatan itu. Tapi the gospel juga adalah merupakan the justice-nya. The righteousness-nya dan the justice-nya. Dua-dua adalah satu paket. So hari ini brothers and sisters, waktu kita ada di sini, pelajari dengan baik. Supaya kita dapat keyakinan dari dalam dan kita lebih semangat akan firman Tuhan itu sendiri. Sebagai penutup ayat terakhir yang saya mau bacakan kepada kita. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Kalau kita percaya Injil itu bukan cuma keselamatan karena percaya kepada Tuhan, dalamnya juga ada standar hidup yang Tuhan mau. Dan konsekuensi kalau orang tidak mau lakukan, semua itu adalah gospel. Bagi yang percaya ini, dikatakan barulah, dikatakan apa? Mendapatkan yang orang harapkan, keselamatan itu. Sebab tidak ada perbedaan. Kita boleh terima Yesus dan kita tidak lakukan, tidak ada perbedaan, orang tolak Yesus. Kita boleh beragama Kristen dengan tidak beragama Kristen tapi tidak melakukan, tidak ada beda di mata Tuhan. Kita boleh jadi murid Tuhan tapi tidak hidup benar, tidak ada juga dengan orang yang bukan murid Tuhan. Semuanya satu paket antara rancangan keselamatan dan hidup
menurut rancangan keselamatan, dan konsekuensi akan penolakan. 3, semua ini adalah Injil itu sendiri. Dan Injil itu yang menjadi the moral standard, the moral force dari Tuhan bagi kemanusiaan. Brothers and sisters, the power of the gospel. Pertama, Tuhan mau itu di-reveal supaya semua orang itu tahu. Tuhan mau go public, dia presenting itu supaya dunia tahu. Tapi juga ketika berhubungan dengan perbuatan, Tuhan go personal. Each and every one of us harus melakukan the gospel itu. Amin. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari jemaat, kita tunduk kepala dan kita berdoa.